Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karisma, NPM 2151020069. Prodi Perbankan Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dengan mereview jurnal. Jurnal yang saya pilih yaitu Pengaruh Penguasaan Ilmu Tajwid dan Tahsin terhadap hasil belajar Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin di dunia maupun di akhirat kelak. Konsep-konsep yang dibawa Al-Quran selalu relevan dengan problem yang dialami oleh manusia. Halim dalam Al-Muwanawar menyebutkan sebagai sumber utama ajaran Islam. Al-Quran dalam membicarakan suatu masalah sangat unik, tidak tersusun acara sistematis sebagaimana buku-buku ilmiah yang dikarang oleh manusia. Keadaan demikian sama sekali tidak berarti mengurangi keistimewaan Al-Quran sebagai firman Allah. Bahkan disitulah keunikan dan keistimewaan Al-Quran yang membuat beda dengan kitab-kitab lainnya. Dalam buku ilmiah karangan manusia, kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran, baik dari bacaan, bahasa, dan makna, isi kandungannya tidak dapat diragukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami akan menjaganya, benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemuliaan Al-Quran selama-lamanya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran termasuk ilmu penunjang yang sangat memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya bagi umat Islam di mana saja, baik itu lingkungan pendidikan sekolah formal maupun non formal. Usaha untuk mencari solusi guna mengatasi kesulitan dalam membaca Al-Quran saat ini sangat penting bagi umat manusia, bagi umat Islam, terutama generasi muda, orang tua, dan masyarakat pada umumnya. Karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar nilai ibadahnya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain, dianggap sebagai umat yang terbaik. Namun yang terjadi sekarang ini masih banyak yang mengabaikan akan penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini dinilai dari segi pahala sangatlah besar di sisinya. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, yaitu orang tua, guru, dan pemerintah dalam upaya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca Al-Quran dan memahami dengan menguasai ilmu tajwid dan tahsin tilawah Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka
itu mengharapkan peniagaan yang tidak merugikan, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Quran surat Fatir ayat 29 dan 30. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 209. Maksud ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada pembaca dan merupakan penyempurnaan pahala serta melipat gandakan pahala serta menambah tinggi derajatnya di sisinya. Serta jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengarkan dan memperhatikan sambil berdiam diri, baik dari sembahyang maupun di luar sembahyang. Penghargaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam harus dipahami dan disosialisasikan sejak dini, terutama kepada peserta didik, terutama yang masih di bangku sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA, dan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dalam pengajaran Al-Quran perlu mengetahui tingkat perkembangan dan kemampuan anak, sebab pemahaman psikologi anak juga akan mempengaruhi keberhasilan dan proses belajar. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, bagaimana cara pendekatan pembelajaran agar peserta didik benar-benar memiliki minat belajar terhadap Al-Quran dan hadis. Menjadi tanggung jawab guru yang harus perlu dipecahkan. Pelajaran sekarang ini tidak lagi mengutamakan pada penyerapan dan pemahaman melalui transfer informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan dan memproseskan informasi. Untuk itu, aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui peran aktif dan latihan-latihan atas tugas belajar secara mandiri, sehingga ia mampu memahami dan menjelaskan ilmu yang diberikan kepadanya diberikan sebagaimana yang dijelaskan oleh guru pelajaran membaca Al-Quran secara tajwid dan tahsin tilawah hingga saat ini, yang secara umum kurang diminati oleh peserta didik. Menurut definisi bahwa penguasaan ilmu tajwid dan tilawah Al-Quran tergolong ilmu yang mengkaji Al-Quran, di mana keadaan kedua terintegral. Ilmu tajwid berorientasi pada cara masalah pengucapan, yaitu pertama makriljul huruf, membaca tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Kedua, sifatul huruf, membahas tentang sifat-sifat huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, membaca tentang hukum-hukum yang lahir dari hubungan antar huruf. Yang keempat, ahkawal maddi qasor, yaitu membaca tentang hukum-hukum memanjang dan memendekkan bacaan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada ahkamul makfi wal ibtida, membahas tentang hukum-hukum memberhentikan dan memulai bacaan pada ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tilawah Al-Quran ialah cara membaca, memperindah dengan irama dan lagu-lagu suara yang bagus dan merdu, sehingga lantunan ayat-ayat Al-Quran terasa indah dan menarik dalam tilawah Al-Quran, sehingga dapat
dapat memberi pengaruh besar terhadap jiwa, bisa menambah kekhusyuan, dan bisa mendorong untuk mentadaburi kandungan. Selain itu juga tujuan pelajaran Al-Quran adalah pelajaran yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa secara aktif, baik fisik, mental, intelektual, maupun sosial, untuk memahami konsep-konsep tentang kecintaan, pengamalan Al-Quran. Baiklah, cukup sekian review jurnal kali ini. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.